Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, kali ini temanya tentang orang yang kamu cintai saat ini. Perasaan dia ke kamu itu bagaimana? Gitu. Ada nggak sih dia perasaannya cinta juga ke kamu? Gimana sih perasaan dia ke kamu? Jika ada di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, jadi ini energinya banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi temanya tentang orang yang kamu cintai. Perasaan dia ke kamu itu bagaimana? Mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa ini judulnya untuk kamu. Jadi kamu kayak merasa dia ini sebenarnya bagaimana sih dengan aku gitu. Kok kayaknya aku yang berjuang, kok kayaknya aku yang cinta banget sama dia. Dia gimana sih perasaannya gitu. Ya. Jadi kalau aku melihat di sini, orang ini yang terkoneksi sama kamu, ya bisa jadi di sini pasangan kamu atau mungkin orang yang kamu cintai banget, dia bisa LDR kamu, atau mungkin seseorang yang saat ini sedang dekat sama kamu tapi kamu cinta banget sama dia. Dia tuh perasaannya ke kamu itu bagaimana? Jadi kalau aku merasa di sini dia cinta sama kamu itu pada pandangan pertama. Ya. Dia sayang sama kamu itu pada dia kenal sama kamu, saat komunikasi sama kamu, itu perasaan dia sudah besar ke kamu. Sampai saat ini pun perasaannya besar ke kamu. Jadi kalau kamu bertanya-tanya perasaan dia ke kamu itu bagaimana, apalagi di sini kamu yang cenderung kayak terlihat bucin di depan dia, tapi dia terlihat cuek, dia terlihat tidak terlalu terlihat kalau dia suka sama kamu, cinta banget sama kamu. Padahal di sini prediksi kamu itu salah. Tidak semua orang suka, tidak semua orang cinta itu harus terlihat, ya. Jadi di sini kalau aku lihat dia bisa lebih sayang, dia bisa lebih cinta daripada kamu. Jadi cenderung rasa cinta dia, rasa sayang dia lebih besar daripada rasa sayang dan cinta kamu. Memang tipe orang bisa dibilang di sini sangat cuek. Dia tidak romantis orangnya. Dia bisa dibilang kayak kamu merasa dia nggak peduli. Padahal dia di sini aku lihat cintanya sama kamu begitu besar, rasa sayangnya juga begitu besar sama kamu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu. Kamu seperti itu, kamu cinta banget sama dia, tapi kok dia nggak ada rasa peduli ke kamu. No, nggak semua orang sayang sama cinta tuh harus seperti kamu. Bucinnya terlihat, sayangnya terlihat karena mungkin dia pernah gagal di dalam hubungan yang membuat dia takut untuk terlalu terlihat bahwa dia suka sama kamu, cinta sama kamu. Itu takut karena dia pernah cinta banget sama seseorang, tapi orang itu semena-mena sama dia. Orang itu tidak memperdulikan hatinya, orang itu tidak memperdulikan perasaannya gitu. Jadi seakan-akan yang pernah meninggalkan dia itu merasa paling dicintai. Makanya di sini dia menunjukkan bahwa tidak perlu rasa cinta dan rasa sayang itu terlalu ditunjukkan. Jika memang cinta dan sayang, ya cukup dengan perhatian atau mungkin cukup dengan memperhatikan dia gitu ya. Jadi sebenarnya dia cinta banget sama kamu, perasaan dia ke kamu lebih besar daripada kamu ke dia. Walaupun saat ini komunikasinya ada yang baik, ada yang kurang baik, mungkin kadang dia tiba-tiba muncul, tiba-tiba tidak gitu ya. Tapi aku rasa di sini dia tipe orang yang setia. Dia tipe orang yang tidak pernah mendua. Dia karena pernah belajar dari pengalaman ya, karena pernah diduakan, pernah dikhianati, pernah dikecewakan. Jadi dia kayak belajar, ternyata menduakan itu sakit. Menduakan orang itu benar-benar patah hati gitu. Jadi dia kayak belajar dari pengalaman. Jangan sampai aku membuat orang yang aku sayangi saat ini, orang yang sayang sama aku ini menjadi kecewa seperti aku gitu. Jadi ya dia tipe orang yang setia di sini. Mungkin ada beberapa teman-teman seperti merasa dia menyembunyikan sesuatu. Dia kayak berbohong sama kamu. Dia kayak tidak ingin cerita yang sesungguhnya ke kamu. Mungkin memang orangnya tertutup di sini bisa dibilang ya. Dia hanya cerita hal-hal penting saja, tapi hal yang mungkin takut kamu kepikiran, hal yang mungkin takut menjadi beban kamu di sini dia nggak akan cerita. Itu mungkin memang kamu merasa ada yang aneh. Ya memang, karena di sini ada sesuatu yang sedang ditutupinya soal finansial.
Ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang memiliki pasangan yang terkoneksi sama kamu. Kamu merasa aneh pada diri dia. Seperti ada yang tutupi. Iya. Di sini soal finansial, ya. Karena di sini aku lihat dia sedang berjuang pada finansial yang baik. Gitu, ya. Jadi kayak di sini kalau aku merasa dia sedang bekerja keras ini. Dia kayak berusaha untuk bisa membahagiakan seseorang yang saat ini sedang sama dia. Ya, dia nggak mau seperti nantinya ke depannya, karena dia berpikir nih, bukan masalah nggak ada uang itu dia nggak hidup, bukan seperti itu, cuma dia ingin membahagiakan kamu gitu. Bagaimana ke depannya bisa membuat kamu itu merasa berkecukupan, ke depannya itu bagaimana caranya membuat kamu itu merasa bahagia. Memang sih kamu bukan, mungkin kamu bisa berbicara, aku nggak butuh uang, aku butuh kasih sayang. No, mustahil gitu. Kita di dunia ini pasti butuh uang gitu. Emang kamu mau dikasih uang 1.000 cuma untuk biaya kehidupan kamu? Enggak kan gitu. Jadi dia saat ini sedang berjuang gitu, karena dia tahu bahwa kedepannya itu pasti akan membutuhkan benar-benar uang yang begitu banyak gitu untuk kehidupan kalian, untuk masa depan kalian. Jadi jika kalian memiliki pasangan yang kayak kalian merasa dia ini sedang menyembunyikan sesuatu, iya memang ada. Dia menyembunyikan tentang finansial dia yang tidak baik-baik saja, tentang keuangan yang tidak baik-baik saja. Mungkin dia terlihat sedikit perhitungan sama kamu. Atau mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa kok dia ini nggak royal banget, nggak seperti pertama bertemu, nggak seperti pertama kali menikah, nggak seperti dulu gitu. Kok saat ini berkurang dia, kok untuk finansial, soal keuangan dia perhitungan banget sama aku gitu. Karena di sini dia sedang benar-benar menabung untuk kebahagiaan kalian ke depannya. Bukan berarti dia pelit, membatasi semuanya, bukan. Tetapi dia ingin membahagiakan kamu. Ya ini semua untuk kamu juga gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu, ya aku sarankan jangan berpikiran negatif sama pasangan sebelum kamu mengetahui yang sebenar-benarnya. Karena itu yang akan membuat kamu semakin berpikiran buruk terus-terusan sama pasangan kamu. Dan akan membuat hubungan kalian ya lama-kelamaan menjadi malas gitu, untuk diperbincangkan juga malas, untuk dilanjutkan juga malas, karena pikiran negatif kamu terus membuat dia mungkin merasa capek, merasa lelah dengan tuduhan kamu yang gak sesuai dengan yang dia perjuangkan gitu. Jadi kalau memang kamu mengetahui dia berselingkuh atau mungkin dia mendua, ya tinggalkan, putuskan. Tapi kalau kamu belum mengetahui apa-apa, tetapi dia menyembunyikan sesuatu, tapi kamu tidak mengetahui yang sesungguhnya, kamu melihat dia tidak mendua, dia tidak selingkuh, dia tidak menyakiti kamu, dia tidak mengecewakan kamu, ya kenapa kamu harus berpikiran yang negatif? Pikir yang positif, mungkin dia akan memperjuangkan hubungan ini sampai ke lebih baik gitu, pada hubungan lebih baik yang akan membahagiakan kamu gitu. Karena di sini aku lihat dia tipe orang yang bisa dibilang di sini bisa menjaga hati, ya. Dia pernah tidak seberuntung orang-orang lainnya gitu. Dia pernah nasib buruk tuh pada dia gitu. Hubungan dia kandas, hancur, yang dia perjuangkan, benar-benar dia perjuangkan, yang benar-benar dia pertahankan itu hancur berkeping-keping. Yang membuat dia saat ini harus bisa membawa kamu pada hubungan yang baik gitu. Dan di sini aku lihat dia memang sedang di posisi keuangan yang tidak baik. Posisi keuangan yang bisa dibilang di sini kalau dia pengusaha di sini hampir, ya kita jauh-jauhkan ya, mudah-mudahan dia bisa mengendalikan keuangannya, hampir sedikit mendekati pada keuangan yang benar-benar drop gitu. Jadi jangan berpikiran negatif sebelum memastikan semuanya dengan baik gitu. Kecuali memang teman-teman semua sudah tahu kebenarannya, ya udah, jangan pikir panjang, putuskan dan selesaikan hubungan kalian gitu. Ya, karena di sini aku lihat perjuangan dia untuk pada keuangan yang seimbang, untuk bisa membuat kamu bahagia, perjuangan dia untuk melawan sebuah kedropan pada keuangan di sini begitu besar gitu. Dia ingin membuat kamu ke depannya merasa menjadi sosok yang benar-benar paling dibutuhkan bagi kehidupan dia gitu, ya. Jadi di sini memang ada yang disembunyikan, tapi dia menyembunyikan tentang finansial dan keadaan dia saat ini. Jadi orang yang kamu cintai, perasaannya ke kamu itu lebih besar perasaannya daripada kamu ke dia. Jadi jangan pikir orang yang cuek, orang yang tidak, yang gengsi itu yang tidak terlihat bahwa dia tidak suka. No,
Gak semua orang itu sifatnya sama, berbeda-beda. Mungkin pasangan kamu tipe orang yang cuek, tipe orang yang gengsi, tapi dia penyayang lebih dari kamu, takut kehilangan itu lebih dari kamu. Gitu. Jangan bandingkan dia dan orang lain. Jangan bandingkan dia dengan masa lalu kamu. Jangan bandingkan dia dengan orang yang pernah cinta banget, bucin banget sama kamu, tapi kenyataannya meninggalkan kamu, mendua, membuat kamu kecewa. Gitu ya. Jadi rasa sayang dia ke kamu besar, rasa cinta dia ke kamu besar. Apalagi di sini dia bisa dibilang orang yang peka banget gitu. Walaupun dia cuek, walaupun dia gengsi, tapi rasa insting dia ke kamu itu besar, kepekaan dia ke kamu itu besar. Karena itu tadi, dia mempunyai rasa cinta ke kamu dan kamu mempunyai rasa cinta juga ke dia. Jadi kalian itu sama-sama saling cinta, sama-sama saling sayang. Cuma yang berbeda, dia tertutup dan kamu terbuka. Gitu. Itu yang membedakan kalian. Kalau untuk perasaan di sini, dia lebih besar gitu perasaannya ke kamu. Gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu, ya. Kamu merasa semua pembacaan ini untuk kamu. Ya, saran aku saat ini berpikir positif pada pasangan itu perlu, penting. Saling percaya, ya. Karena kembali lagi pada pribadi masing-masing. Seseorang berbeda-beda sifat, berbeda-beda tingkah laku. Jadi bagaimana cara kita menyikapi dia, gitu, dan menyikapi saat ini orang yang kalian sayangi, yang kalian cintai, gitu. Intinya kalau memang kalian melihat dia mendua, kalian tahu dia mendua, dia berselingkuh, kenapa harus dipertahankan? Ambil keputusan dan segera lepaskan hubungan ini. Karena kalau kalian menjalani hubungan yang ada perselingkuhannya, hubungan yang ada membuat menyakiti kamu, membuat kamu terluka terus-terusan, itu akan menjadi hubungan yang toksik, ya. Kedepannya pun tidak akan ada perubahan dari sosok seseorang itu, dan kedepannya pun tidak akan ada kebahagiaan. Tapi kalau kamu memiliki pasangan yang cuek, pasangan yang gengsi, dia akan berubah dengan seiringnya waktu, ya. Jadi kalau mungkin semakin kalian dekat, semakin terus sama-sama, dia akan berubah dengan sendirinya, gitu, karena dia akan mengikuti alur dari diri kamu, gitu ya. Jadi resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Jadi perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Oke, jadi itu tadi ya pembacaan kita. Jadi di sini kita lihat zodiaknya. Oke, di sini ada zodiak Gemini, ya. Zodiak Gemini, zodiak Aquarius, dan di sini ada Leo, ya. Cenderung zodiak Gemini, Aquarius, dan Leo, ya. Jadi bisa untuk zodiak lain, tapi cenderung untuk zodiak Gemini, Aquarius, dan Leo, ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.